Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan membagikan tutorial cara membuat struktur organisasi. Oke, ini struktur organisasi ini bisa fleksibel, bisa digunakan di organisasi manapun, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Ini saya akan membuat satu tutorial yang nantinya Anda bisa mengikutinya pastinya. Ini yang pertama yang kita lihat adalah kita merubah tampilannya. Ya, kita lihat di sini di setup ya, kita rubah di paper ya, kemudian di margin, ada di sini marginnya, landscape bisa kita rubah menjadi landscape ya. Ya, oke. Nah, kemudian kita buat judul. Ini bagan struktur apa gitu. Ya, saya buat bagan ya, saya perbesar ya. Bagan struktur organisasi, misalnya ini PT Maju Sejahtera ya. Nah, kemudian kita blok ya, kita klik kanan, kemudian paragraf. Nah, ini kemudian kita kembalikan ke 0 ya. Kemudian ini juga ke single supaya ini bisa lebih rapat lagi. Ya, oke. Kemudian kita rubah hurufnya menjadi Times New Roman, kemudian bisa kita buat ukurannya jadi 14, kemudian Ctrl B untuk mempertebal huruf ya, bisa juga di sini ya. Ya, oke. Sekarang kita akan menggambar struktur organisasi. Ya, mulai dari insert, kemudian textbook, ya textbox, drive textbox, ya. Kemudian di sini Anda bisa mencantumkan nama ketuanya misalnya. Ketua, bisa Anda menyimpan dengan nama direktur misalnya, direktur. Ya, di sini saya kasih nama ketua ya, ketua umum. Ya, anggap saja ini ketua umum. Di sini saya kasih nama Rudi Mardika ya. Misalnya ya. Ini kalau ada kemiripan nama, minta maaf ya. Ini saya membuat nama saja yang ada dalam pikiran. Ya, oke, kita rubah supaya ini lebih rapat lagi. Ya, kemudian saya tarik begini. Ya, oke. Ini saya kasih sejajar ya. Ya, kasih sejajar. Oke, ya. Ini saya kasih sejajar sedikit. Bisa juga kita rubah hurufnya jadi Times New Roman. Kemudian ukurannya ukuran 12. Ya, kalau katakanlah ini agak besar hurufnya, bisa kita perbesar juga. Kemudian ini kita ke tengah. Nah, ini bisa kita bold, Ctrl B ya. Nah, kemudian kita buat garis-garis yang di bawahnya untuk menghubungkan dengan struktur jabatan yang di bawahnya. Ini kita klik insert, kemudian shape, kemudian buat di bawah tarik ya. Oke, ini kayaknya belum lurus. Ya, kurang lebih begitu. Saya hitamkan ya. Nah, ini bisa kalau saya ini mungkin terlalu panjang ya. Ini saya. Ya, oke. Kemudian saya copy saja ini, copy. Ya, copy kemudian paste gitu. Ya, untuk memperbanyak struktur yang ada ya. Ini untuk jabatan sekretaris. Ya, ini untuk bendahara. Ya, bisa juga seperti ini. Ya. Kalau kita mau turunkan, ya bisa juga begini. Ya, kemudian kita copy saja, copy paste. Ya, kita memperbanyak saja kotak-kotaknya ya. Ya, mungkin bisa kita naikkan ya. Ya.
kita buat jadi, ya katakanlah di bawahnya ini ada 4 bidang. Contoh ini bidang ini atau seksi ya, bisa kita perbanyak berdasarkan kebutuhan organisasi Anda. Ya kalau di organisasi ada kepala bidang, ada 6, ya berarti kita rubah jadi 6 kotak gitu. Ini kita buat kepala bidang misalnya produksi misalnya ya. Kalau kotaknya terlalu besar, terlalu kecil ya, bisa begini ya. Ini juga kita rubah jadi kepala bidang pemasaran. Bisa kalau agak keren, marketing ya. Oke, keren ya. Kemudian kepala bidang keuangan. Nah, kemudian di sini kepala bidang personalia. Oke. Nah, kalau Anda mau mencantumkan namanya, misalnya Anda cantumkan namanya, ya misalnya Anda cantumkan di sini adalah Intan Permatasari gitu. Oh, ini terlalu besar. Nah, ini bisa kita tarik di bawah atau bisa kita perpanjang begini gitu. Ya, oke. Ini kita ya. Jadi yang di bold itu hanya jabatannya saja. Bisa Anda tambahkan dengan nomor induk pegawai. Nomor induk ya, misalnya nomor induk pegawai di bawahnya. Nah, ini saya tidak tambahkan dengan nomor induk pegawai, makanya kotaknya seperti ini ya. Gitu. Kemudian selanjutnya kalau saya mau kasih nama misalnya ini namanya Alex, misalnya Alex Purwanto. Ya, minta maaf kalau ada kesamaan nama ini ya. Ya oke, saya ini kemudian di bawahnya saya kasih nama misalnya Lela Purnama gitu. Nah, kemudian di bawahnya lagi saya kasih nama Wahyu Saputra misalnya gitu. Saputra. Ah ya. Wahyu Saputra ya. Oke. Nah, ini kita sudah membuat kotak-kotak. Bisa juga kita tambahkan dengan kotak misalnya di sebelah misalnya ada jabatan fungsional misalnya. Ya, jabatan fungsional ini sebenarnya ditujukan untuk jabatan-jabatan yang staf ahli di bidangnya misalnya. Mau kelompok misalnya jabatan fungsional. Ya, mungkin saya bisa perbesar ya supaya Anda bisa melihatnya. Ya, oke. Nah, ini bisa kita beri nama, tapi biasanya kelompok jabatan fungsional ini tidak diberi nama ya. Kemudian selanjutnya kalau Anda mau tambahkan dengan staf, karena setiap kepala bidang pastinya ada stafnya ya. Ya, pastinya ada stafnya. Nah, Anda tambahkan dengan staf. Misalnya. Nah, kemudian di bawahnya, sebelahnya lagi misalnya, Anda tambahkan lagi stafnya. Nah, kemudian di sebelahnya lagi, tambahkan lagi dengan staff. Ya, sebelahnya lagi, tambahkan dengan staff. Jadi struktur organisasi ini sebenarnya tidak kaku ya. Ini tergantung pada kebutuhan organisasi. Misalnya kepala bidang, ini bisa 4, bisa 6, bisa tergantung. Bisa 2 bahkan, itu tergantung pada kemampuan dari organisasi atau kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Kemudian di sini kita akan buat garis-garis untuk menghubungkan beberapa kotak ini ya. Oke, kita buat garis-garis. Oke. Nah, di sini saya akan buat garis untuk menghubungkan antara sekretaris dan bendahara ya. Ya, jadi untuk sekretaris dan bendahara ini
Untuk sekretaris di sini sekretaris. Nah, ya. Sekretaris ini salah satu tugasnya adalah mengadministrasikan segala kegiatan yang ada di organisasi. Jadi tugasnya sekretaris itu adalah bagaimana merekap semua arsip yang ada dalam organisasi sehingga bisa terlihat proses administrasinya atau kegiatan-kegiatan itu bisa teradministrasi, terarsip, dan terdokumentasi dengan baik. Misalnya saya kasih nama Anton Setiawan misalnya. Misalnya sekretarisnya namanya Anton Setiawan. Ya, kemudian di sini bendahara. Bendahara ini fungsinya untuk mengatur pemasukan maupun pengeluaran dari organisasi itu sendiri. Jadi ini juga sebagai pemegang kendali dalam organisasi, karena kalau dalam organisasi itu tidak ada bendaharanya, ya bisa jadi ketua sendiri atau direktur sendiri yang merangkap jadi bendahara, atau katakanlah sekretaris yang merangkap jadi bendahara, tergantung gitu. Tapi bagusnya kalau dalam organisasi itu adalah terpisah-pisah jabatannya, ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua gitu. Sehingga tidak ada monopoli. Biasanya ya ketua merangkap sebagai sekretaris, kadang-kala merangkap sebagai bendahara gitu. Itu monopoli. Ya misalnya tentu kalau katakanlah ada rangkap jabatan seperti itu bisa jadi akan kurang sehat perkembangan organisasinya. Oleh karena itu pembagian bidang ini sangat penting untuk berjalannya organisasi dengan baik gitu. Ya prinsip organisasi itu adalah bagaimana saling komponen-komponen, bagian-bagian dalam organisasi ini saling membantu dalam melaksanakan tugas organisasi. Ya, misalnya saya kasih nama Wati Nurmalasari ya, misalnya. Nurmalasari. Ya. Nah, kemudian saya buat lagi okay. Nah, ini saya tarik ke belakang ya, karena agak terlalu panjang. Oke. Mungkin lebih ya sedikit. Tarik lagi. Oke. Nah, kemudian di sini ada jabatan fungsional, saya buat lagi garis. Ya, bisa jadi garis yang ada ini bukan garis yang tersambung langsung begini, tapi bisa jadi adalah garis putus-putus gitu. Nanti sebentar kita akan buat garis putus-putusnya. Jadi ada bedanya antara garis putus-putus dan garis langsung ya. Bisa kita lihat garis putus-putus, adakah garis putus-putus di sini? Tidak ada ya. Nanti kita cari ini. Ada garis putus-putus di sini ya, oke. Ya kalau garis sambung begini berarti ini garis komando. Jadi ketua langsung bisa memberikan komando kepada bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Tapi kalau garis putus-putus begini adalah garis koordinasi, garis komunikasi, yang dimana atau garis konsultasi. Misalnya ini adalah jabatan ahli ya, kelompok ahli di bidangnya, mereka para ahli ditempatkan di sini, kemudian ketua melakukan konsultasi, komunikasi kepada ahli, bagaimana tentang kondisi di internal maupun di eksternal organisasi. Oh ya, saya akan buat lagi garis putus-putus tadi. Oke, ini garis putus-putus. Ya. Saya lanjutkan garisnya ya. Oke, saya akan lanjutkan garisnya. Saya bisa hitamkan. Kemudian, ya, saya buat begini. Ya. Ini adalah cara yang sederhana ya sebenarnya. Anda bisa membuat variasi sesuai dengan kebutuhan. Ya, Anda variasikan seperti apa tergantung kebutuhan Anda gitu. Ya, misalnya Anda garis-garisnya ini Anda buat semacam garis yang bermodel misalnya lebih menarik misalnya. Boleh gitu.
Ya, yang penting tidak merubah substansi dan kerja dari organisasi itu sendiri pastinya, tidak mengaburkan fungsi masing-masing gitu. Kemudian kita buat garis lagi ya. Oke. Nah, ini garis panah ya. Ada baiknya saya seragamkan saja. Ya, oke. Kemudian di sini lagi. Ya, jadi setiap bidang itu pasti punya staf, ada kepalanya, ada stafnya gitu. Jadi supaya kerja dari organisasi itu bisa baik gitu. Bagaimana kalau misalnya staf yang ada itu semua kepala-kepala bidang bisa dimasuki? Saya kira itu akan mempersusah staf sendiri gitu. Semua kepala bidang menjadi sasaran bagi dia untuk diperintah gitu. Saya kira alangkah baiknya setiap organisasi menyediakan atau menyiapkan stafnya masing-masing khusus di kepala bidangnya. Kepala bidang itu bisa menyiapkan stafnya gitu. Nah, kemudian Anda bisa membuat keterangan misalnya, karena ini ada garis ya, ada garis yang tersambung langsung, ada yang garis putus-putus. Anda bisa buat keterangan di sini, misalnya keterangan. Ya, kita kontrol A, kemudian paragraf, kemudian kita kembalikan jadi 0, ya single dengan 0. Jadi supaya agak mepet ya. Kemudian kita kasih tanda di sini ya garis komando. Nah, sama dengan. Jadi kalau garis komando kita buat begini. Ya, oke. Selanjutnya setelah garis komando, garis koordinasi, bisa garis putus, bisa garis komunikasi, garis konsultasi misalnya. Ya tergantung ya, kalau mau Anda kasih garis konsultasi ya tidak apa-apa gitu. Ya. Ya oke. Ini tinggal sedikit lagi ya. Oke. Ini mungkin agak harus naik sedikit ya. Turun. Oke. Ya. Kemudian kita kasih garis putus-putus. Ya. Ini garis koordinasi. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.